会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Dia mengenakan piyama, bab 780-782, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Hari berikutnya, Zhang Yi tidur sampai sekitar pukul 10 pagi sebelum bangun. Youke dan Yang Mi sangat lelah karena yang terjadi kemarin dan belum bangun. Dia mengenakan piyama, mandi dengan malas, dan turun ke bawah dengan sandal. Suara permainan elektronik terdengar di ruang tamu. Zhang Yi mengintip dari tangga dan melihat Fatih Su dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tengah berkonsentrasi memencet controller. Apakah kau tidak takut dengan kematian mendadak? Zhang Yi bertanya sambil bersandar di pagar. Si gendut Su terkejut begitu mendengar suara Zhang Yi, dan langsung mengeluarkan suara seperti babi yang sedang disembelih. Ah! Mati lagi! Mati lagi! Zhang Yi menoleh dan melihat Fatih Su sedang memainkan permainan jiwa untuk menyiksa dirinya sendiri lagi. Buatkan aku secangkir kopi. Zhang Yi menendangnya dan kemudian duduk di sofa empuk. Si gendut Su hanya bisa pergi dan membuatkan kopi untuk Zhang Yi. Tak lama kemudian, anggota keluarga lainnya juga muncul di ruang tamu. Liang Yu bangun paling awal. Saat Zhang Yi bangun, dia telah menyelesaikan latihan rehabilitasinya. Karena dia adalah orang yang kuat dengan kemampuan penyembuhan yang kuat, dan Youke menyembuhkan tulangnya, Liang Yu pulih dengan cepat. Setelah semua orang tiba, Zhang Yi berbicara tentang rencana masa depannya. Yang pertama adalah membiarkan mereka pergi ke kota Blizzard dan menerima transformasi keluarga Deng. Paman Yu sendiri sangat bersemangat mengenai hal ini. Ia sangat berharap untuk menjadi lebih kuat sehingga ia dapat berkontribusi bagi tim di masa mendatang. Fatih Su sedikit takut dirinya akan diubah menjadi monster oleh teknologi keluarga Deng. Apakah mereka akan memotong lenganku dan menggantinya dengan lengan palsu? Seperti dalam game Cyberpunk. Mungkin mereka bahkan akan memasang kristal di otakku. Ketika Fatih Su memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Zhang Yi menatapnya dengan pandangan tidak senang dan berkata, "Kau berbicara tentang manusia modifikasi. Bagaimana mungkin manusia modifikasi seperti sekarang bisa berguna seperti mutan?" Teknologi mekanik pada tahun 2051 belum berkembang ke tingkat itu. Robot rentan terhadap kegagalan fungsi di lingkungan bersuhu sangat rendah, dan daya tahannya tidak cukup kuat. Sejujurnya, ini adalah era mutasi besar, dan negara adidaya telah menunjukkan kemampuan yang lebih hebat daripada teknologi kontemporer di banyak bidang. Namun, sains dan teknologi juga berkembang. Barangkali dalam waktu dekat, perpaduan teknologi dan kekuatan super akan melahirkan percikan-percikan yang lebih cemerlang. Mendengar ini, Yang Mi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah aku perlu pergi juga? Lagi pula, kemampuanku hanya sebagai sopert. Zhang Yi tersenyum dan meremas tangan kecilnya yang lembut, tatapannya tertuju pada hamparan salju yang tak berujung. Kamu tidak harus pergi. Eksperimen transformasi keluarga Deng sangat sederhana dan kasar, dan orang-orang biasa tidak akan sanggup menanggungnya. Youke, Yang Mi dan Yang Xin tidak termasuk dalam pertimbangan Zhang Yi. Terlebih lagi, kemampuan mereka semua istimewa. Zhang Yi tidak akan memberikan keluarga Deng kesempatan untuk mempelajarinya. Hasil akhir diskusi adalah membiarkan Paman Yu dan Fatih Su pergi ke kota Blizzard untuk menjalani eksperimen dan pelatihan profesional dari keluarga Deng. Zhang Yi membawa para wanita di keluarganya ke pelabuhan Chaoyu. Yang satu adalah untuk membantu Chen Jingguan menyebarkan pertahanan, dan yang lainnya adalah untuk mendapatkan kapal pemecah es untuk melaut. Paman Yu tidak berkeberatan. Meskipun Fatih Su bergumam bahwa dia juga ingin keluar dan bermain, pendapatnya langsung ditolak oleh Zhang Yi. Saat kau pergi ke kota Blizzard,
Aku akan meminta keluarga Deng untuk mengatur beberapa gadis muda dan cantik untuk menemanimu. Perkataan Zhang Yi langsung membuat mata Fatih Su berbinar. Lalu dia mengangguk cepat tanda setuju. Jadi kedua hal ini diputuskan dengan bahagia. Semua orang bersenang-senang bersama selama 2 hari sebelum Zhang Yi mengirim Fatih Su dan Paman Yu dengan kereta khusus ke kota Blizzard. Dia membawa para wanita di keluarganya ke pelabuhan Chaoyu. Setelah perang terakhir, tempat ini juga penuh dengan lubang. Seluruh pelabuhan sebagian besar kosong, banyak kontainer telah hancur menjadi potongan-potongan besi, dan serpihan beterbangan ada di mana-mana. Untungnya, tempat shelter bawah tanah tidak terkena dampak, dan orang-orang di sini masih bisa hidup dengan baik. Ketika Zhang Yi dan timnya datang dengan mobil salju, ribuan orang di pelabuhan sedang sibuk membersihkan medan perang. Chen Jingguan membawa orang untuk menerima Zhang Yi. "Bos, Anda di sini." Chen Jingguan melihat sekilas wanita di belakang Zhang Yi. Sudah lebih dari setengah tahun, dan ini merupakan kesempatan langka bagi mereka untuk keluar bersenang-senang. Jadi mereka semua mengeluarkan pakaian terbaik mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan bulu yang paling indah. Dengan riasan halus di wajah mereka, tampak seperti mereka akan berpartisipasi dalam kontes kecantikan Miss World. Gaun indah semacam ini membuat para wanita di pangkalan Chaoyu iri. "Aku datang untuk menemui MU. Ngomong-ngomong, aku ingin meminta beberapa awak kapal yang terampil dan kapal pemecah es. Aku berencana untuk melaut selama beberapa hari." Ketika Chen Jingguan mendengar bahwa Zhang Yi pergi ke laut, ekspresinya tiba-tiba menjadi ragu-ragu. "Bos, jika Anda akan pergi ke laut, aku punya sesuatu untuk dikatakan tetapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Zhang Yi mengangkat alisnya. "Ada apa?" Chen Jingguan berkata, "Jika Anda hanya ingin bermain-main di daerah pesisir, tidak apa-apa, tetapi saya tidak menyarankan Anda untuk pergi ke daerah laut dalam. Karena lautan sekarang lebih menakutkan daripada daratan." Zhang Yi menyipitkan matanya. "Maksudmu, makhluk mutan? Lautan menyusun 70% planet ini, dan daratan hanya menyusun 30%. Terlebih lagi, lautan adalah ruang vertikal, dan manusia belum mengetahui jenis-jenis makhluk di dalamnya. Era mutasi besar telah tiba, dan tidak seorang pun tahu binatang aneh dan eksotis apa yang telah muncul di lautan. Jika Anda pergi ke laut, Anda mungkin bertemu mereka." Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kau pernah mengalami hal ini sebelumnya saat kamu pergi melaut?" Chen Jingguan mengangguk patuh. "Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Kami bahkan kehilangan 2 kapal. Ada banyak sekali kengerian di lautan. Monster laut raksasa yang bermutasi itu dapat dengan mudah menjungkir-balikan kapal baja seberat puluhan ribu ton. Nanti saat Anda berlayar, Anda harus menghindari lautan yang dihuni monster. Itulah sebabnya saya memberitahumu hal ini karena aku harap Anda bisa berhati-hati." Zhang Yi tidak dapat berhenti memikirkan Kanute, Kapten Divisi keempat Bajak Laut Tianlong. Kemampuannya adalah berubah menjadi hiu biru raksasa. Kalau saja medan pertempuran mereka bukan di darat melainkan di laut, tentu tidak akan mudah bagi anggota tim Tengu untuk menghadapinya. "Begitu ya? Tidak bisakah aku menghindari laut dalam saja?" Sekarang, selama dia tidak menghadapi monster yang sangat kuat, dia masih bisa mengatasinya dengan kemampuannya. Chen Jingguan mengangguk, "Kalau begitu saya akan segera mengaturnya untuk Anda." Zhang Yi berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Bawalah aku melihat pertahanan pesisirmu terlebih dahulu. Pertempuran terakhir adalah pelajaran. Menghadapi musuh yang datang dari laut, kamu bahkan tidak punya cara sedikit pun untuk melawan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang." Chen Jingguan menggaruk kepalanya, terlihat sedikit aneh. Ia berpikir, kalau saja mereka tidak membunuh begitu banyak orang dari para bajak laut, mereka pasti tidak akan mampu mempertahankan diri dari bajak laut sekarang. Chen Jingguan tentu saja mengikuti instruksi Zhang Yi.
Jadi dia mengajak Zhang Yi dan para wanita dari tempat penampungan berjalan-jalan di sepanjang pantai seperti pemandu wisata. Zhang Yi memeriksanya dengan sangat cermat. Dengan cermat memeriksa kekurangan dan mengisi celah untuk memastikan tidak akan ada masalah dengan pertahanan pantai. Yau Ke-er dan teman-temannya sangat senang dan sama sekali tidak peduli dengan situasi Zhang Yi. Mereka mengambil kamera dan bersuah foto menghadap lautan beku yang luas di pantai. Setelah Zhang Yi melihat sekeliling, dia berkata kepada Chen Jingguan, "Kita harus melakukan pekerjaan pertahanan pantai dengan baik. Pada dasarnya tidak akan ada lagi musuh di darat di masa depan. Jadi kita harus waspada terhadap musuh di laut." Chen Jingguan menggaruk kepalanya. Tapi, angkatan bersenjata kita pada dasarnya sudah kelelahan akibat pertempuran terakhir kali. Dan kita tidak memiliki cukup tenaga kerja. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah meminta sejumlah senjata kepada Blizzard City." Dia dan Chen Jingguan kembali ke tempat perlindungan dan menempatkan sejumlah besar senjata langsung ke gudang senjata. Ada lebih dari 20 senjata pertahanan pantai yang besar, senjata dan amunisi yang cukup, dan banyak senjata berat lainnya. Dengan senjata ini, kapal musuh manapun dalam jarak 30 mil dari garis pantai dapat dicegat. Ketika Chen Jingguan melihat senjata-senjata ini, dia sangat gembira dan berjanji saat itu juga bahwa dia akan mengatur penempatannya dan melatih prajuritnya untuk mengoperasikannya. Kemudian, Zhang Yi juga mendapatkan kapal pemecah es yang diinginkannya. Chen Jingguan menugaskannya beberapa pelaut veteran, dan Zhang Yi membawa para wanita di keluarganya dan meninggalkan kota Tianhai untuk bepergian ke daerah pesisir. Zhang Yi sangat berhati-hati dan tidak akan mendekati wilayah perairan dalam. Perahu berlayar di sepanjang tepi es dekat pantai, dan semua orang dapat menikmati pemandangan laut dan merasakan serunya memancing di laut. Meskipun kami tidak melaut terlalu jauh, itu masih merupakan perjalanan yang panjang dibandingkan dengan masa lalu, sehingga wajah setiap orang dipenuhi dengan senyuman. Subruang milik Zhang Yi dilengkapi dengan peralatan memancing. Semua orang mengenakan pakaian anti-dingin dan menantang angin dingin yang menggigit di dek. Mencoba menggunakan balok ikan beku sebagai umpan dan melemparkannya ke laut untuk menangkap ikan besar. Setiap orang memiliki alat pancing dan mereka semua sangat bersemangat pada awalnya. Namun setelah 1 jam, tidak seorang pun berhasil menangkap ikan. Jangankan menangkap ikan, 1 gigitan pun tidak ada. Apa yang terjadi? Apakah semua ikan di dekat pantai juga mati beku? Zhang Yi menyentuh dagunya dan berkata dengan bingung. Liang Yu menatap tangannya dengan frustrasi, bergumam, "Aku sudah menggunakan tangan ini untuk mengangkat pedang seberat 100 jin dan menghancurkan lempengan batu biru. Kenapa aku bahkan tidak bisa menangkap seekor ikan pun?" Pelaut tua di kapal itu bernama Tian Shoui, dan orang-orang memanggilnya Lau Tian. Dia adalah seorang pria murah hati yang berusia 40-an dengan jenggot tebal. Melihat pemandangan ini, dia datang dan menjelaskan sambil tertawa. "Tuan Zhang, Anda tidak tahu ini kan? Suhu air di permukaan terlalu rendah, jadi ikan-ikan berenang ke bawah." Zhang Yi bersandar di pagar dan bertanya sambil tersenyum, "Bukankah itu berarti jika kita ingin menangkap ikan besar, kita hanya bisa pergi ke daerah laut dalam?" Lau Tian berkata, "Memang sulit untuk menangkap ikan. Kami menggunakan jaring pukat untuk menangkap ikan. Namun, kami tidak menyarankan Anda pergi ke daerah laut dalam." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Bagi Qi, hal yang paling berarti adalah pemandangan saat ini." Dia menoleh untuk melihat ke samping. Yau Ke-er, Yang Xin-xin dan yang lainnya memegang pancing di tangan mereka, menatap tajam ke arah es yang mengambang di atas air. Bahkan angin dingin yang menggigit dan wajah merah tidak dapat menghentikan semangat mereka untuk memancing. Pemandangan yang nyaman ini cukup membuat Zhang Yi merasa puas. Tian tua mengangguk dan merasa lega. Namun ia pun bergumam, meskipun agak sulit untuk memancing di dekat pantai, tetapi tetap saja agak aneh jika tidak ada ikan yang tertangkap dalam waktu yang lama.
Tidak seorang pun menyadari bahwa sementara kapal besar mereka terparkir dengan tenang di laut, bayangan besar perlahan-lahan muncul dari air. Liang Yu menyadari ada sesuatu yang salah pada awalnya. Hei, mengapa airnya berubah hitam? Dia melirik ke bawah, dan pupil matanya langsung mengecil. Ada sesuatu di bawah air. Suara Liang Yu sangat mendesak, yang segera menarik perhatian Zhang Yi dan Tian Shoui. Zhang Yi berbalik dan melihat bayangan hitam besar di bawah air. Ukurannya begitu besar sehingga Zhang Yi pun tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Panjang kapal mereka 62 meter, dan bayangan bawah air belum sepenuhnya muncul ke permukaan, tetapi ukurannya hampir setengah dari lambung kapal. Lao Tian sangat ketakutan hingga dia berteriak, "Oh tidak, itu binatang laut yang bermutasi." Para wanita yang sedang memancing juga berteriak ketakutan, dan kemudian mereka semua melakukan hal yang sama. Mereka berkumpul di sekitar Zhang Yi untuk berlindung. Hanya Liang Yu yang relatif tenang. Meskipun dia juga sangat terkejut, hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah berteriak, tetapi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lao Tian dan para awak kapal mulai membuat persiapan dengan cemas. Ketika berhadapan dengan makhluk laut sebesar itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menstabilkan tubuhnya agar tidak terlempar keluar, dan sisanya berdoa. Semuanya, kembalilah ke kabin dan ikat dirimu. Cepat, kalian harus bergegas. Zhang Yi mengabaikan apa yang dikatakan Lao Tian. Tangan kanannya diletakkan di pagar. Pertama, gunakan kemampuan terbang untuk melayangkan seluruh pemecah es. Cahaya putih kabur muncul di lambung kapal pemecah es. Meskipun masih di atas air, kapal itu seperti ditarik oleh kekuatan lain. Dar, Montes itu menabrak kapal. Seluruh lambung kapal terpisah dari air dan hanya mengapung dengan tenang di laut. Cahaya terang melintas di mata kanan Zhang Yi, dan dalam sekejap, ruang bulat besar menyelimuti seluruh kapal. Kapal itu berhenti berguncang dan stabil seperti berada di darat. Ini? Lao Tian terkejut. Dia melihat keluar dan menemukan seluruh kapal terbang di udara. Laut berombak di sekitar kami, tetapi tidak memengaruhi kapal sama sekali. Keajaiban, ini keajaiban. Lao Tian dan para awaknya tercengang, menatap bos mereka dengan mata kosong. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Zhang Yi, mereka juga tahu bahwa kekuatan supernatural memang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Tetapi pemandangan yang terjadi di depan mataku sungguh tidak dapat dipercaya. Zhang Yi melompat ke pagar dan menatap laut luas dan dalam di bawahnya. Tiba-tiba, ia melihat mata biru es besar sedang menatapnya dari bawah laut. Lalu 3, 5, 10, mata aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh monster itu. Apakah ini binatang laut yang bermutasi? Zhang Yi tiba-tiba merasakan suatu dorongan dalam hatinya. Dia ingin menangkap binatang laut ini dan mempelajarinya. Grow! Terdengar suara gemuruh yang amat besar dari dalam laut, suaranya begitu jauh seakan-akan datangnya dari tempat yang amat jauh, persis seperti suara lembu tua di desa itu. Zhang Yi mengeluarkan pedang dengan tangan kanannya, dan materi gelap hitam melilitnya seperti api. Pada saat ini, binatang laut juga keluar dari bawah air, menyebabkan gelombang besar. Jika Zhang Yi tidak melindungi kapal tepat waktu, benturan tersebut mungkin telah menciptakan lubang yang dalam di sisi kapal pemecah es. Tebasan penghancur. Zhang Yi menebas ke bawah dengan pedangnya, dan materi gelap menyembur keluar dari bilah pedangnya, bagaikan menggores permukaan pertemuan antara langit dan lautan. Saat ini, Zhang Yi semakin mahir menguasai kekuatan kehampaan. Ia dapat memusatkan kekuatan dahsyat pada satu titik dan melancarkan serangan yang terarah. Monster laut itu bergegas menuju kapal, tetapi ia tidak tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menyentuh kapal besar di depannya. Pertama, tubuhnya terbelah tepat di tengah, bagaikan mentega yang mengenai pisau panas. Darah menyembur keluar bagaikan hujan, mewarnai seluruh laut menjadi merah. Dar, ledakan terjadi,
tubuhnya yang besar terbelah menjadi dua bagian dan menghantam laut, lalu gelombang besar berwarna merah darah lainnya melonjak naik. Bangkai besar binatang laut itu mengapung di laut, dan darahnya mewarnai sebagian besar laut menjadi merah. Tak lama kemudian, seekor hiu mencium bau darah dan berenang mendekat dari kejauhan, sirip punggungnya yang hitam berenang di atas air. Baru saat itulah Zhang Yi mengendalikan kapal untuk mendarat. Drak, air terciprat kemana-mana. Para awak kapal sangat terkejut dengan kemampuan Zhang Yi, hingga mereka terus menyebutnya sebagai sebuah keajaiban. Yang Sinsin memeluk lengan Zhang Yi dan berteriak kagum, "Kakak, kau sangat tampan." Meskipun yang lain terkejut, mereka tidak terlalu panik karena mereka semua percaya pada kemampuan Zhang Yi. Ketika semua orang berkumpul di depan perahu, mereka dapat melihat dengan jelas monster laut apa itu. Ternyata itu adalah paus mutan. Akan tetapi, saat ini, kepalanya ditutupi dengan mata yang rapat, dan ada banyak benjolan seperti benjolan di tubuhnya. Ukurannya jauh lebih besar dari paus biru terbesar yang pernah ada. Pesta telah dimulai di bawah, dengan ikan-ikan karnivora yang dengan panik menyambar bangkainya dan gelombang darah mengalir. Meskipun kelihatannya agak besar, tapi tidak seseram itu. Yang Mi berkata sambil tersenyum, menutupi dadanya yang montok. Tidak, ini sungguh hebat. Namun, Zhang Yi membantah pernyataannya. Jika bukan karena aku, benda ini bisa saja menjungkir balikan kapal baja seberat ribuan ton. Kekuatan bawah lautnya sangat mengerikan. Jika dihitung menurut standar mutan, kekuatan penghancurnya akan berada di level delta. Mata Liang Yu berbinar, dan dia tiba-tiba mengambil bom di tanah dan melemparkannya ke arah air. Sekarang, aku yakin aku tidak bisa menangkap ikan. Semua orang tiba-tiba menyadari. Begitu monster laut ini terbunuh, ia pasti akan menarik sekawanan ikan. Jadi semua orang mengikuti yang dilakukan Liang Yu dan bergegas pergi memancing. Namun, Zhang Yi memperhatikan bahwa Tian Tua sedang bersandar di pagar, mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Dia berjalan mendekat, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Ketika Lao Tian melihat Zhang Yi datang untuk bertanya, dia dengan cepat menjawab, "Tuan Zhang, saya hanya merasa ada sesuatu yang aneh." "Apa yang aneh tentang itu? Jelaskan secara rinci." Tian Tua menunjuk bangkai monster laut di bawah dan berkata dengan suara berat, "Menurut akal sehat, monster laut sebesar ini aktif di daerah laut dalam dan umumnya tidak mendekati pantai. Karena di tempat seperti ini, sulit baginya untuk mendapatkan cukup makanan. Jadi menurutku sangat aneh menemuinya di sini." Zhang Yi tidak tahu banyak tentang laut, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalau begitu, katakan padaku mengapa hal ini bisa terjadi." Si tua Tian berkata perlahan, "Kadang-kadang, jika cuaca buruk, atau gunung berapi bawah laut meletus, atau terjadi gempa bumi bawah laut, ikan-ikan laut dalam akan berlari ke laut dekat untuk berlindung. Atau mungkin mereka bertemu dengan musuh alami mereka." Kilatan kewaspadaan terpancar di mata Zhang Yi. Musuh alami. Apakah monster laut sebesar itu memiliki musuh alami? Matanya tidak bisa tidak melihat ke arah laut dalam. Laut itu sangat luas dan dalam. Bahkan sebelum kiamat tiba, di dunia ini sudah banyak terdapat makhluk-makhluk yang tidak dikenal dan menakutkan. Belum lagi datangnya era mutasi besar. Lebih baik mengurangi kontak dari hal seperti itu. Zhang Yi berkata dengan emosi. Dia awalnya berencana untuk menangkap monster laut besar, menjadikannya makanan, dan menghasilkan sesuatu yang segar untuk dimakan. Tetapi melihat penampilannya yang aneh, dia jadi merasa sedikit tidak nyaman. Jadi mereka membiarkannya memberi makan laut dan membantu mereka membuat sarang, sehingga memudahkan semua orang untuk memancing. Benar saja, dengan umpan besar ini, memancing menjadi jauh lebih mudah nantinya. Suhu di kota Tianhai pernah mencapai -30 derajat Celcius. Namun,
Zhang Yi mengatakan kepada mereka bahwa ikan-ikan ini tidak dapat dimakan dan mereka sebaiknya melepaskannya atau memeliharanya untuk bersenang-senang. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Yi dan keluarganya menjalani kehidupan yang sangat santai. Meskipun organisasi tim Tengu dipertahankan, Zhang Yi hanya mengikuti perintah demi memenangkan hatinya. Zhu Zheng tidak berani memberinya tugas apapun dengan mudah. Setelah Paman Yu dan Fatih Su mengunjungi grup Deng, mereka berdua tampak sangat berbeda saat kembali. Kekuatan Paman Yu telah meningkat pesat. Mereka juga menerima pelatihan tempur profesional, dan kualitas tempur mereka meningkat pesat. Orang dengan perubahan paling terasa adalah Fatih Su. Dia telah kehilangan banyak berat badan, dan tidaklah berlebihan jika dia digambarkan sebagai orang yang kurus kering. Katanya, ia mendapat pelatihan militer profesional di sana, yang membuat hidupnya bagaikan neraka. Tetapi mengenai asal-usul yang sebenarnya, Zhang Yi mengetahuinya dalam hatinya. Kemudian, Fatih Su tidak dapat berhenti memikirkan kota Blizzard dan selalu mencari Zhang Yi, meminta untuk kembali dan melihatnya. Zhang Yi juga baik terhadap saudara-saudaranya. Dia menceritakannya pada Deng Shentong dan kemudian membantu Fatih Su membangun rumah kecil di kota Blizzard. Dia bahkan memberinya tiket bus jangka panjang sehingga dia bisa pergi ke kota Blizzard lebih sering untuk menghilangkan stres. Singkatnya, meskipun keduanya membayar harga yang mahal, keuntungan mereka juga sangat signifikan. Akan tetapi, telah terbukti bahwa sangat mudah bagi seseorang yang kehilangan berat badan sementara melalui olahraga untuk mendapatkannya kembali. Setelah kembali ke tempat penampungan, Fatih Su mulai menangis dan mulai makan sebagai balas dendam. Dalam waktu setengah bulan, ia telah mendapatkan kembali bentuk tubuhnya dan bahkan menjadi lebih gemuk. Di mana Zhang Yi? Pada hari kerja, ia menikmati kehidupan yang nyaman, bermain kartu, baseball, dan tinju bersama You Keer, Yang Mi, dan Yang Xin. Namun, ia juga akan menghabiskan 2 jam setiap hari untuk belajar seni bela diri dengan Liang Yu. Dia memang memiliki beberapa kekurangan dalam pertarungan jarak dekat. Peningkatan kekuatan membuatnya menyadari bahwa semua alien tingkat tinggi telah meningkatkan kekuatan mereka secara komprehensif. Efek Barel menentukan bahwa batas bawah kekuatan adalah kekurangan orang yang luar biasa. Jika terjadi kesalahan fatal dalam aspek apapun, kemungkinan besar Anda akan terbunuh seketika dalam pertempuran. Selain pengalaman Zhang Yi bekerja di gudang, ia juga rajin berolahraga, yang telah meningkatkan kebugaran fisiknya. Setelah beberapa waktu, dia mampu menyamai tingkat pelatihan Liang Yu. Hanya saja, seni bela diri adalah proses jangka panjang, dan tidak mungkin menguasainya dalam waktu semalam. Zhang Yi terkadang tidak sabar, dan bertanya kepada Liang Yu, apakah ada cara cepat untuk mencapai kesuksesan? Liang Yu memutar matanya. Ya, namanya adalah buku pegangan bunga matahari. Zhang Yi terkekeh. Aku lebih condong pada metode Tao untuk menyeimbangkan yin dan yang. Yang ia dapatkan sebagai balasannya tentu saja pukulan dari Liang Yu. Zhang Yi segera menjelaskan, sebenarnya, aku hanya memberikan saran. Tidak masalah apakah ini berhasil atau tidak, kami hanya ingin merasakan prosesnya. Dalam lingkungan seperti itu, kemampuan bertarung jarak dekat Zhang Yi juga meningkat. Liang Yu secara khusus sudah membuat rencana pelatihan untuk Zhang Yi. Jika kau ingin meraih keberhasilan dengan cepat, ada pula metode, yaitu menggunakan pertahanan sebagai serangan. Pedang Hakim Suci memiliki posisi horizontal, yang membuat menangkis dan menangkis sangatlah mudah, membuat jarak-jarak. Baik Zhang Yi menggunakan tembakan Leishu, tombak penghancur, maupun Void Slash, dia selalu dapat mengeluarkan kelebihan kemampuannya sendiri. Begitulah, tanpa terasa 2 bulan telah berlalu, dan kini bulan Juli telah tiba. Saat itu adalah musim terpanas tahun ini, dan planet telah mencapai aphelionnya. Suhu di kota Tianhai pernah mencapai minus 30 derajat Celcius. Pada saat ini, Xin sedikit bergeser dari kota Tianhai dan tiba di wilayah Laut Cina Selatan ribuan mil jauhnya. Ada sebuah pulau di sini yang disebut Pulau Ganliu.
Pulau ini terbentuk oleh letusan gunung berapi bawah laut dan memiliki energi panas bumi yang melimpah. Dulunya, tempat ini merupakan tujuan wisata yang terkenal. Setelah kiamat, banyak orang dari negara sekitar mengungsi ke sini. Kemudian novel bab 780-782, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, kadang Blizzard City kadang kota Blizzard, gimana sih? Haha, iya kalau Blizzard City itu hasil translate yang lupa keganti karena terlewat filter. Namanya juga filter manual. Ngomong-ngomong kemarin ada yang tanya siapa itu Ju Zhuai. Ju Zhuai itu artinya Panglima Ju atau Panglima. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.